pemerintah kota sudah menggunakan atau mengadakan alat 123. Ini digunakan untuk mendeteksi virus. Kira-kira bagaimana menurut kita ini? Telah menyiapkan 153 alat genos untuk digunakan di seluruh kelurahan sekota Makassar. Alat genos ini, kalau menurut saya, bahaya sekali. Sangat berbahaya, ngeri. Bahayanya, warga tes genos, hasilnya negatif. Kalau positif, palsu, masih mending, karena orang bisa cek ulang dengan PCR. Tapi kalau negatif, palsu, ini yang ngeri. Jika tim Makassar Recovery, dalam hal ini tim Nakes, beserta tim detektornya, menggunakan alat ini, mereka jalankan program ini, maka hasil tes warga negatif. Artinya, banyak masyarakat yang lolos dan bersentuhan dengan warga lainnya, tapi sebenarnya dia positif. Tanpa disadari, warga itu menyebarkan virus corona ke warga yang lainnya. Efeknya apa? Yang timbul peningkatan lonjakan penderita COVID-19 di Kota Makassar. Ngeri tidak? Sebelumnya kan saya sudah sampaikan bahwa genos alat pendeteksi COVID-19 ini tidak direkomendasikan oleh WHO. Jelas, tidak bisa dipakai. Yang kedua, pakai logika sederhana saja. Dari 415 kabupaten, 93 kota, dan 34 provinsi se-Indonesia, tidak ada yang pakai genos. Cuma Makassar yang pakai alat genos ini. Untuk mendeteksi virus COVID-19 itu adalah yang pertama PCR, rapid test antigen, dan yang ketiga adalah genos. Genos ini adalah level terendah di antara alat untuk mendeteksi COVID-19 dan tidak direkomendasikan oleh WHO. Pertanyaannya, kenapa tim Makassar Recovery menggunakan alat genos untuk mendeteksi virus corona di 153 kelurahan? Masa para dokter-dokter yang bergabung di tim Makassar Recovery itu tidak tahu bahwa alat genos ini tingkat akurasi datanya untuk mendeteksi virus corona itu tidak bisa dipercaya? Baca berita di YouTube, Konferensi Pers BNPB Indonesia. Juru bicara Satuan Satgas Penanganan COVID-19, Pak Wiku Bukti, itu bilang, genos tidak bisa mendeteksi virus. Kereta Api Indonesia, Garuda Indonesia yang dulu kemarin sempat memakai alat genos, sekarang sudah tidak lagi memakai alat genos untuk mendeteksi virus corona. PBID, Ikatan Dokter Indonesia, Pak Subair, bilang, genos sudah banyak yang miss dan keliru. Tes genos positif, tapi tes PCR negatif. Begitu juga sebaliknya. Banyak yang dites negatif, tapi terbukti terinfeksi COVID-19 setelah dites PCR. Ketua YLKI, Pak Tulus, itu mendesak pemerintah untuk mengepolasi penggunaan tes genos. Kenapa? Karena banyak pengaduan kegagalan genos dalam mendiagnosa. Banyak yang dinyatakan positif, tapi setelah dicek pakai antigen, hasilnya negatif. Sekarang lagi musim PPKM darurat, Jakarta, Bogor, dan lain-lain, Bali. Mulai tanggal 5 Juli 2020, genos tidak lagi menjadi syarat perjalanan. Itu termuat dalam aturan PPKM darurat. Alat ini telah mengantongi izin edar dan izin pakai dari Kementerian Republik Indonesia. Sebenarnya Kemenkes itu belum pernah mengizinkan alat genos untuk digunakan sebagai alat screening deteksi COVID-19. Kemenkes hanya mengeluarkan surat izin edar sementara selama 1 tahun. Pemerintah Kota Makassar telah melakukan upaya-upaya untuk melindungi warganya dari virus COVID-19. Salah satu upaya yang dilakukan adalah screening massal yang menggunakan alat genos untuk mengidentifikasi warga yang terpapar virus COVID-19. Jadi pertanyaan besar, kenapa tim Makassar Recovery pakai alat genos ini? Sementara tingkat akurasi pendeteksian terhadap COVID-19 itu lemah sekali. Alat genos ini akan dioperasikan oleh 2 orang terlatih dari pihak kelurahan dan pihak Dinas Kesehatan Kota Makassar. Yang mengkhawatirkan saya adalah tim detektor dan tim nakes. Mereka yang ke rumah warga untuk melakukan pendataan tes alat genos ke masyarakat. Bagaimana bila ada masyarakat yang benar-benar tertular positif COVID-19? Kalau yang saya lihat, APD di Karibosi misalnya yang dilantik Pak Wali kemarin, itu yang transparan, itu kayak jas hujan,
Saya nggak tahu level berapa, yang jelas di bawah level 3. Nah, persyaratan untuk pemakaian APD yang aman adalah APD level 3. APD level 3 itu wajib sekali pakai. Jadi misalnya kalau dia pakai di Karibosi kemarin, pengukuhan itu, setelah itu harus dibuang, dibakar, dimusnahkan. Nah, kembali kepada tadi, tim detektor yang paling rawan terjangkit virus corona, bahkan juga menjadi penyebar virus corona pada saat melakukan pengambilan sampel udara ke warga-warga. Contoh, di rumah warga si A tidak terkena COVID. Nah, di rumah warga B ternyata di situ ada sekeluarga kena COVID. Tim nakes dan tim detektor datang, pasti kalau masyarakat itu positif corona, pasti dia tertular. Tanpa dia ketahui, karena tim nakes dan tim dokter ini setiap rumah tidak dilakukan swab atau penggantian APD, maka begitu dia pindah ke rumah kedua, dia juga menularkan virus corona ini ke warga lainnya. Begitu seterusnya. Bisa jadi mereka menjadi penyebar virus corona. Waktu selesai kerja, APD-nya tidak steril, dibawa pulang lagi. Dia juga pada saat mau selesai kerja pulang ke rumah tidak diswab, maka tidak diketahui dia positif atau negatif, padahal dia sudah positif. Begitu pulang ke rumahnya, dia menjangkiti keluarga, istri, dan anak-anaknya. Nah, kalau ini terjadi, bisa jadi tim nakes dan para tim detektor ini menjadi penyebar virus, dan akhirnya Makassar terjadi lonjakan penderita COVID-19. Bisa jadi program wali kota Makassar yang sangat bagus ini untuk memerangi COVID-19 di kota Makassar menjadi lonjakan membengkaknya penderita COVID-19. Dan yang paling berbahaya justru tim Makassar COVID ini, detektor dan nakes, menjadi klaster baru. Bayangkan, satu kelurahan berapa jumlahnya? Dikali 153 kelurahan. Harusnya kalau mau aman, para detektor dan nakes ini begitu selesai kerja, mau pulang ke rumahnya, diswab dulu. Kalau negatif, baru bisa pulang. Nah, biar aman orang yang di rumahnya. Jangan sampai gara-gara genos para detektor ini menjadi klaster baru penyebar COVID-19 di kota Makassar. Selesai setelah digenos seluruh kota Makassar, hasilnya hijau semangka, permukaannya hijau, dalamnya merah. Tapi kemana? Ya. Tim nakes yang kemarin di acara launching Karibosi, Ya. apa kerjanya dan apakah APD yang dipakai kemarin itu sudah memenuhi protokol kesehatan atau tidak? Oke. Kalau kita bicara tim nakes, yang pertama-tama kita bahas itu adalah peralatan apa yang dipakai. Kalau kita lihat dari videonya kemarin di Karibosi launching Makassar Recovery di Karibosi itu, kayak jasunya itu yang pakai, tebus pandang. Nah, harusnya kan pakai minimal level 3. Itu pun kalau kita pakai level 3, harusnya hanya sekali pakai. Habis launching, tidak boleh lagi dipakai. Apalagi dibawa pulang, harus dimusnahkan. Kecuali dicuci pakai desinfektan. Artinya, satu orang harus lebih dari satu APD. Harus pakai masker N95. Jangan pakai masker bedah, apalagi pakai masker kain, pakai kacamata gogel, dan lain-lain. Intinya, APD yang sesuai dengan protokol kesehatan. Supaya tim nakes dengan tim detektor ini tidak tertular pada saat mereka kerja di warga. Jangan sampai tim nakes dengan tim detektor datang ke rumah-rumah warga, ada yang negatif, tetapi tim nakes dengan detektor ini yang datang sudah positif terkontaminasi COVID-19, ini menjadi masalah. Coba kita kaji, nah. Tim nakes datang ke rumah Anda. Tim ini pakai APD yang kemarin, launching di Karibosi. Nah, apa di sana ada jaminan dia tidak tertular? Dia datang ke rumah Anda, negatif hasilnya. Oke, kebetulan memang Anda negatif. Lalu mereka pindah ke rumah tetangga dengan APD yang sama. Kalau saat sarung tangannya belum diganti dan lain-lain. Cilakanya, tetangga Anda ternyata positif COVID-19. Jelas, tim nakes ini terkontaminasi kan? Lalu dia ke rumah warga yang lain. Terus begitu, ke rumah warga yang lain. Dari ujung ke ujung, dia datangi. Hasilnya, satu RT atau satu RW atau satu kelurahan itu terjangkit COVID-19. Apa yang tidak ngeri? Dan kalau ini terjadi di 153 kelurahan, satu kota Makassar, zona merah.
Ditambah lagi, kasihan ini tim nakes dengan tim detektor. Setelah kerja, mereka pulang ke rumahnya. Jadinya apa? Mereka tanpa sadari menularkan virus ke keluarganya karena APD yang tidak layak. Harusnya kan ini tim nakes dengan tim detektor sebelum pulang ke rumahnya diswab dulu. Kalau negatif, baru bisa pulang. Tapi faktanya kan tidak. Selesai kerja, mereka langsung pulang. Bahkan APD-nya dibawa pulang ke rumah. Sangat berisiko. Harusnya pemerintah melalui tim Makassar Recovery ini berpikir paling mudah saja, yang aman untuk tim detektor, nakes, dan warga. APD level 3 itu kan wajib sekali pakai. Setelah dia gunakan, APD itu dimusnahkan dan jangan dibawa pulang. Seperti protap yang biasa kita lihat di rumah-rumah sakit itu kan, setelah dia pakai, musnahkan. Karena bila APD level 3 itu dipakai terus-menerus dari ujung ke ujung rumah warga, itu bisa menyebabkan penyebaran virus COVID. Karena APD tidak diganti, sarung tangan juga tidak diganti, padahal dia sudah mengambil tabung dari tangan-tangan warga. Kalau dilihat juga metode pengambilan udara untuk genos melalui tabung ini, itu kan mendatangi rumah-rumah warga. Ini menimbulkan kerumunan di tengah masyarakat. Artinya ini melanggar aturan prokes lagi. Kenapa tidak dipakai metode seperti TPS? Warga datang ke satu tempat di ruang yang terbuka, ya per 30 orang diurai per hari. Begitu ada yang positif, dikarantina dulu di situ, baru ditingkatkan tes pakai PCR. Kalau hasil PCR-nya itu negatif, baru bisa pulang. Tapi kalau positif, Pemkot juga harus siapkan satu lahan khusus yang terisolasi untuk perawatan selama 14 hari hingga virus COVID-nya sembuh. Kan begitu.